Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Damai di hati. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita di saat ini dengan menyanyi NNBT nomor 4, naikkan doa pada Allah. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah nats yang membimbing ibadah kita. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai, ibarat embun yang segar pada pagi yang cerah, laksana anggur yang lesat dan pemuas dahaga. Alangkah bahagianya
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena berkat kasih-Mu yang tak terhingga, kami pun boleh dihadirkan lagi di hari yang ke-21 di bulan Juni ini, di minggu yang ketiga. Kami ada di rumah-Mu yang kudus dan di rumah masing-masing sedang beribadah. Datanglah kepada kami ya Allah, dan menilik setiap pribadi lepas pribadi umat ciptaan-Mu, secara khusus yang sedang tunduk dalam kekudusan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ketika Engkau menjumpai kami melakukan hal-hal yang salah dan keliru di dalam memaknai hidup yang Engkau telah selamatkan ini, Engkau mungkin menemui kami ada kemarahan, kejengkelan, ada dendam, ada tipu muslihat yang tercipta di kehidupan kami, ada sungut-sungut, ada dusta, dan berbagai kekeliruan, kesalahan dan kami lakukan yang mengakibatkan kami berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga kami pun juga terjebak dengan keangkuhan dan keegoisan kami, dan kami juga sulit mengendalikan diri ketika emosi membakar kami, sehingga terjadilah perseteruan-perseteruan di kehidupan kami ini, di tengah kami berjemaat dan bermasyarakat. Maka pagi ini kami bermohon belas kasih-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Kasihanilah kami dan ampunilah segala kesalahan-kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Baik dosa pikiran, perkataan, apa terlebih perbuatan kami. Baik kami sebagai pemimpin-pemimpin negara, pemerintah, pemimpin-pemimpin agama, pemimpin gereja, pendeta, dan seluruh pelayan khusus. Jika kami telah bersalah dan berdosa, ampunilah kami ya Tuhan dari segala kesalahan dan dosa. Baik kami juga sebagai masyarakat, jemaat, di dalam nama Yesus kami mohon pengampunan-Mu atas kesalahan dan dosa kami. Tahirkan kami dari segala dosa dan layakkan kami kembali menikmati anugerah keselamatan-Mu yang menyelamatkan kami. Bawalah kami berjalan ke jalan yang memuliakan Engkau, yang penuh dengan kedamaian, menikmati dan berkarya di tengah-tengah pandemik ini sambil mengimani bahwa kami punya Tuhan yang hidup, yang hebat dan perkasa. Karena itu ya Tuhan, ini kami jemaat-Mu, umat-Mu yang beribadah, yang mengaku dosa di hadapan-Mu, di dalam nama Yesus, sambil mohon pengampunan atas semua kesalahan dosa-dosa kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mampirlah dengar doa. Yesus benar.
penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Allah dengan tulus ikhlas. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal." Banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, yang setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, yang selalu memuatkan kami. Kini di tengah kami masih diliputi oleh kecemasan, ketakutan, dan situasi yang tidak menyenangkan dengan COVID-19. Kami butuh kekuatan daripadamu Tuhan lewat firman. Mari curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati pikiran kami, memberi kami ketenangan, kedamaian untuk dapat mendengar dan mau mengerti dan melakukan firman-Mu ya Tuhan di kehidupan kami, supaya Engkau dipermuliakan, ditinggikan. Engkau juga yang akan mengurapi hamba-Mu ini,
dengan kuasa-Mu mengaruniakan hikmat bijaksana agar dapat menyampaikan firman sesuai kehendak Tuhan. Kuduskan, sucikan mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tahu bahwa satu kuasa yang tidak bersumber daripada-Mu, yang kadang ingin mengganggu kami minta Tuhan Engkau hancurkan kekuatan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan darah Tuhan Yesus menyucikan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat dalam Filipi 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Filipi 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Eudia kunasihati dan Sintikhe kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Kita menyanyi harap saja pada Allah. Harap saja pada Allah, sadar pada Tuhan yang esa. Firman-Nya tiada salah, asal kau percaya.
Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman, percaya kita menurut rumusan pengakuan iman Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kami mengaku bahwa Tuhan Allah yang kekal itu berdaulat, Bapa pencipta dan pemelihara alam semesta. Tuhan Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, rela berkorban, menderita, bahkan mati di kayu salib, dikuburkan dan pada hari ketiga bangkit dalam kemuliaan untuk menghadirkan dan menggenapkan damai sejahtera. Tuhan Allah hadir dan berkarya melalui Roh Kudus dalam sejarah dunia hingga akhir zaman. Kami mengaku bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah tertulis yang diwakilkan Tuhan Allah sendiri, sumber pemberitaan Injil dan pedoman hidup orang percaya. Kami mengaku bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama turun-temurun. Orang percaya terpanggil mengelola dan memelihara alam semesta dengan bertanggung jawab, dengan bekerja keras dan jujur. Kami mengaku bahwa Gemim adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipilih dan diselamatkan oleh Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia. Gemim melayankan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Gemim yang dihadirkan Tuhan di tanah Minahasa dan di seluruh dunia adalah arak-arakan orang percaya yang hidup, mati, dan bangkit bersama Kristus, diutus untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah keragaman budaya, tradisi etnis, ras, kepercayaan, dan agama, untuk menghadirkan keselamatan dan tanda-tanda kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera bagi orang-orang percaya dan bagi semua orang. Kami mengaku bahwa orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang melakukan kehendak-Nya memperoleh kehidupan kekal hingga Ia datang kembali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita menyanyi nama Yesus berkumandang. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tema perenungan kita sepanjang minggu berjalan ini, hindari perseteruan, jadilah berkat. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dampak dari pandemi COVID-19 ini yang melanda dunia
dan semua mengalami dampak, dan kadang kita ada dan di situasi yang tidak menyenangkan, sehingga banyak yang menjadi sensitif dan mudah marah. Dan juga sebuah penelitian mempublikasikan bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini telah terjadi banyak pertengkaran, banyak kekerasan, baik di rumah tangga, di lingkungan sosial, dan lain-lain. Dan juga dengan kecanggihan teknologi, dengan memakai media sosial, lihat FB, Twitter, ya banyak kita lihat kan orang mengungkapkan rasa kesal, orang mulai mengungkapkan kata-kata kasar, makian ketika mereka tidak dihargai ataupun juga mereka disudutkan atau disalahkan, padahal mereka tidak melakukan. Dan juga kita lihat upaya-upaya pemerintah, tenaga-tenaga aparat pemerintah, TNI, dokter juga perawat berupaya siang malam untuk menyelamatkan nyawa-nyawa orang yang terkena COVID-19. Nah, ini satu situasi yang tidak mengenakan. Jadi sebagai orang yang percaya, kita memahami bahwa semua bencana, perang, kelaparan di dunia ini sudah, dan kesukaran yang menimpa ada dalam perkenanan Tuhan, dan juga Tuhan ya sudah mengingatkan melalui kebenaran firman-Nya. Oleh karena itu dia memberikan selalu penguatan untuk setiap orang percaya tidak goyah, berjaga-jaga dan siap sedia apabila waktu itu tiba. Hari ini kita dibawa ke masa dunia masyarakat Filipi untuk mau memahami satu kondisi yang dialami oleh umat percaya di zaman Paulus di kota Filipi yang terletak di Makedonia Timur, yang merupakan bagian dari dataran Eropa, dan Filipi didirikan oleh Raja Makedonia Filipus II ayah Alexander Agung tahun 356 sebelum Masehi. Nah, pada masa Kekaisaran Romawi, kota itu dijadikan sebagai kota basis militer dan juga sebagai pertahanan terluar. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam pelayanan Paulus, Lukas, Silas dan Timotius sekitar tahun 50 Masehi, kehadiran mereka disambut oleh seorang pengusaha wanita yang bernama Lydia, dia pengusaha kain. Dan juga hadirlah Clemens, Sunsugos, Epafras yang menjadi tulang punggung di jemaat itu. Saudara-saudara, dan mereka ada dalam satu kondisi yang memang tidak menyenangkan karena ditekan oleh Kekaisaran Romawi, karena mereka tidak senang dengan orang Kristen, karena orang Kristen tidak mau menyembah dewa, karena kaisar merasa bahwa dia dewa yang harus disembah, sehingga jemaat ada dalam posisi yang sulit dalam menghadapi ini. Nah,
Oleh karena kehadiran Paulus yang menguatkan jemaat, tetapi belum lama Paulus bersama mereka, akhirnya Paulus ditangkap dan dipenjarakan. Nah, tentunya situasi yang menekan kehidupan jemaat, bagaimana menyikapi situasi seperti itu. Nah, kita lihat dalam ayat pertama Paulus mengatakan jangan goyah. Jadi menghadapi kondisi apapun. Katakan kan saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan tegap dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Jangan goyah, jangan khawatir menghadapi semuanya ini. Nah, secara manusia ternyata juga dalam lingkungan, saudara-saudara, ada salah paham antara Euodia dan Sintike. Jadi mungkin mau mempersalahkan karena kok ngana, karena kok ini. Nah, oleh karena itu Paulus semua memahami, sekalipun dia di penjara, maka Paulus mengingatkan untuk situasi itu jangan kita terbawa oleh emosi. Tetapi Paulus katakan berpikir dan mau memahami kehidupan ini semua dalam rencana Tuhan, sehingga sebagai orang percaya untuk kita sehati sepikir di dalam Tuhan. Jadi untuk menghadapi persoalan masalah, maka diingatkan bagaimana kita sehati sepikir di dalam Tuhan, sehingga kekuatan kuasa itu tidak akan mengalahkan kita. Dan kita lihat juga Paulus tidak hanya menasihati tapi mengajak juga teman-teman yang lain untuk bagaimana kehadiran mereka meredam situasi yang terjadi, untuk memberi penguatan, untuk membawa mereka pada pemahaman yang benar kehadiran mereka, karena ternyata Euodia, Sintike, mereka adalah orang yang setia. Mereka bersama Paulus di dalam perjuangan memberitakan Injil, tapi bisa juga terjebak dengan pertengkaran. Ini saudara. Nah, oleh karena itu kehadiran orang yang lain juga untuk memberi penguatan di sini sunsugos, supaya menolong mereka tidak ada pada posisi kekerasan hati. Jadi berpikir dan memberi lagi penguatan bahwa bagaimana menghadapi situasi ini. Lalu kita katakan bersyukur dalam segala hal. Di sini juga kita diajak untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Jadi bersukacita di dalam Tuhan itu membawa dan memberi kekuatan bagi kita dalam menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan. Jadi bersukacita di dalam Tuhan membawa kita untuk mampu hidup dalam tindakan-tindakan yang memuliakan Tuhan, hidup dalam kebaikan itu. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Bayangkan Tuhan sudah dekat, perjalanan banyak kali katakan bahwa sudah akhir zaman, dan memang ini dalam masa-masa Tuhan sudah dekat mempersiapkan umat Tuhan. Nah, persiapan ternyata menghadapi kedatangan Tuhan bukan persiapan yang mudah. Maka wabah, sakit penyakit, peperangan dihadirkan untuk menguji apakah kita selalu berpikir di dalam Tuhan,
Apakah benar-benar kita memiliki pemikiran-pemikiran yang positif seperti apa yang diungkapkan dalam ayatnya yang ke-8, yaitu semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar. Nah, semua yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi untuk menghadapi tantangan, pergumulan, masalah apapun, Paulus karena dia hidup di dalam Tuhan, penjara bukan sesuatu yang menakutkan bagi dia. Dia siap karena di kehidupannya ada Kristus, ada kuasa Allah, ada Roh Kudus yang memampukan dia untuk selalu berpikir tentang kebaikan Tuhan, selalu berupaya mengisi seluruh hidupnya untuk bagaimana dia hidup di tengah kebersamaan, menghadapi masalah-masalah. Di dalamnya dia harus memberitakan kebenaran Injil, maka selalu dia menyatukan, mengajak untuk sehati, sepikir di dalam Tuhan. Jadi tidak mencari keuntungan, tidak mau tindakan-tindakan yang kebaikan bukan untuk sesuatu prestise untuk diri sendiri, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, oleh karena itu Paulus melarang untuk khawatir. Nah, karena kekhawatiran ini bisa mengganggu pikiran kita, mengganggu psikis kita, mengganggu fisik kita. Kalau kita ada dalam situasi yang khawatirnya, seperti anjuran-anjuran pemerintah di gugus COVID untuk tidak stres. Karena kalau stres maka imun turun walaupun mungkin makan banyak. Membilang memang benarnya tidak akan bekerja vitamin-vitamin yang kita masukkan karena dirampas oleh rasa tidak tenang. Sehingga COVID ini, virus ini semakin merajalela. Dan kita lihat tindakan-tindakan yang harus dilakukan menghadapi akan situasi ini, yaitu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal, dalam keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, jadi berserulah kepada Tuhan seperti apa yang kita perenungan kita minggu yang lalu. Nah, sekarang kita diajak untuk senantiasa tidak khawatir, tetapi mari orang sampaikan kepada Allah, karena dialah kekuatan kita, karena dialah penolong kita untuk diberi kekuatan dan kemampuan menghadapi realita hidup yang tidak menyenangkan ini, apa terlebih di tengah kita berada di dalam situasi COVID-19. Nah, menuju ketatanan baru, new normal. Bagaimana persiapan diri kita? Apakah kita hanya sekedar mengungkapkan, tapi ternyata kita harus siap dan tidak berpikir siapa mesti begini, tapi terus selalu berpikir dengan pikiran Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Karena itu kalau kita lagi lemah dan tidak mampu, bilang pada Tuhan dalam doa dan syukur. Bukan dalam doa dan jadi lemah. Oh kasihan, kurang kasihan begitu akan menyedot kekuatan. Tapi kita selalu berpikir bahwa dalam doa dan syukur dan puji Tuhan, pasti Tuhan yang menyediakan. Firman Tuhan mengatakan bahwa di saat kita tidak dapat berdoa lagi, tapi roh yang ada dalam kita yang akan bekerja untuk menyampaikan kepada Allah hal-hal yang tidak lagi kita bisa ucapkan. Tuh, Paulus katakan kepada jemaat di Roma.
Dan juga Paulus memberi kuat pada jemaat di Filipi bahwa apa yang mereka doakan itu dijawab oleh Tuhan melebihi apa yang mereka sampaikan. Nah, ini satu penguatan dalam kita menyikapi situasi sekarang ini. Jadi jangan kita terjebak dan dijebak oleh masalah. Tetapi mari kita bangkit menghadapi masalah dalam kekuatan Allah. Sampaikan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Luar biasa saudara-saudara. Ungkapan penguatan Paulus bahwa benar-benar damai sejahtera Allah yang melampaui segala memang tak bisa diolah oleh otak, oleh pikiran. Yang hadir dialah yang akan memberi penguatan bagi kita. Oleh karena itu berpikirlah positif menghadapi new normal. Jadi tidak ada imbauan bahwa bulan Juli kita boleh buka tuh gereja. Tapi tetap pada posisi-posisi mengikuti protap COVID-19. Jadi tetap ikut protap, tapi gereja sudah bisa dibuka. Dan walaupun yang lain masih di rumah, sekalipun memang pembatasan bagi yang lansia, tapi kita percaya dengan iman. Oleh karena itu mari kita berpikir seperti apa yang dikatakan berpikir positif, yaitu memikirkan yang benar, memikirkan yang mulia, memikirkan yang adil dan suci, manis dan sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan patut dipikirkanlah semuanya itu. Jadi Paulus memberi penguatan. Coba belajar dari bagaimana ketika dia menerima Yesus, ketika dia hidup di dalam Tuhan, maka dia diberi kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah yang dia hadapi ini dengan tanpa takut dan gentar. Dia selalu berpikir positif. Dia nyoba pikir negatif sehingga semangat biar lesu di penjara, biar dia mati sakit. Tetapi tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, karena dia percaya bahwa kekuatan di dalam Tuhan lebih besar daripada ketakutan. Dan juga Rasul Yohanes memberikan ketika kita menerima kasih, dan kasih Tuhan bukan memberi ketakutan, tetapi memberi keberanian dan kekuatan bagi kita dalam menghadapi semuanya ini. Oleh karena itu sebagai gereja, sebagai umat, ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, mari kita tetap berdiri teguh, kokoh dan tidak goyah sedikit pun. Tekanan-tekanan yang muncul janganlah menyebabkan kita sebagai orang percaya kehilangan jati diri sebagai orang yang percaya. Tekanan-tekanan hidup yang kadang membuat kita gampang marah dan meluapkan dalam perkataan-perkataan yang menyakiti orang. Mari kita hindari semua itu saudara-saudara. Sebab kita mau melayani Kristus. Karena Kristus yang sudah berinisiatif dengan kasih dan dengan sukacita memberi pengampunan kepada kita. Dan mau memanggil kita menjadi kawan sekerjanya. Dan mau menikmati kasih kebaikan Tuhan. Bagaimana kita ada dalam konteks hidup. Walaupun tantangan pergumulan kita hadapi. Tapi kita tetap bersukacita. Dan bagaimana juga tindakan sukacita itu bukan hanya menyenangkan diri sendiri. Tetapi juga kita terpanggil untuk peduli dengan yang lain. Sama dengan Paulus. Sun sugos dia akan tu Eudia dan Sintiske yang punya masalah. Dorang adalah setia. Tahu sama-sama berjuang dalam Injil. Memberitakan Injil. Nah, tolong pada orang. Nah, jadi demikian juga ketika kita benar-benar percaya Yesus ada dan tidak khawatir. Maka kita juga terpanggil untuk peduli mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan akan tindakan-tindakan kasih yang perlu kita lakukan. Dan
Jauhkanlah pertengkaran, jauhkanlah perselisihan, tapi biarlah kita berpikir dengan pemikiran-pemikiran Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Dan mari perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan Tuhan kita tinggalkan. Kita diingatkan dan dipanggil sebagai orang percaya untuk hidup suka damai, murah hati, ramah, sopan, berpikir dan bertutur kata baik harus jadi keseharian orang percaya. Jadi menghargai pemerintah, termasuk juga tenaga medis, dan banyak orang yang berada di dalam garda terdepan hadapi. Kita juga bantu dalam doa dan kepedulian lainnya supaya semangat dalam tindakan-tindakan mereka akan membawa keselamatan, kekuatan, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mari warga jemaat, jangan kita takut, tapi kita berdiri teguh dan goyah. Tetap bersuka cita, nyatakan kepada dan berpikir positif. Dan kita teladani Yesus dan juga Paulus dalam menyikapi semua persoalan, dan mereka menang karena selalu membawa dan mengimani kekuatan Yesuslah, kuasa Allah lah yang berkarya, yang menyanggupkan mereka untuk menang. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan di hidup yang new normal ini. Kita semua berani dan tinggalkan, walaupun memang lihat yo di Karombasan karena terlalu banyak data rapid, akhirnya beberapa hari mereka merontak. Nah, bagi kalau orang merontak, pemerintah itu tidak berpikir, itu berpikir emosi, tidak berpikir Tuhan. Nah, jadi jauhkan kita di lokasi paling banyak COVID di Wania ini. Nah, tak tambah lagi 24 di provinsi, bayangkan saudara-saudara. Dan dikatakan orang waspada karena ada yang masih berkeliaran. Nah, waspada. Nah, oleh karena itu tindakan-tindakan hidup new normal kita lakukan, yaitu orang beraktivitas, tetap menjaga jarak, pakai masker, selalu cuci tangan. Dan kalau kita jadi janda sembrono, tetapi ini kebiasaan ini yang sulit mungkin dirubah, tapi kita harus dibawa dalam kebiasaan seperti itu. So pakai masker terus, cuci tangan terus, di mana-mana harus cuci tangan apa segala, walaupun kadang orang lupa, tapi kita biasakan karena dunia ini yang tentu Tuhan bawa orang bagaimana hidup bersih sehingga virusnya tidak akan, ternyata bukan juga virus bersih secara fisik, tetapi juga secara hati. Biarlah orang bersih-bersih, untuk hati penuh amarah, penuh dendam, penuh kemunafikan ya. Dan bilang, aduh memang kita rajin masuk gereja, rajin baca Alkitab, itu lebih banyak tuh munak. Akhirnya bilang, apa kita sakit ini, apa kita ini, apa kita itu. Padahal Tuhan mengingatkan, pikir kok positif, berpikir kau pikiran Kristus, sehingga benar-benar dan tetap berdiri teguh bahwa torang ada bukan karena torang, tapi karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita ke tempat yang telah disediakan. Nats persembahan Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkan sedemikian hingga Tuhan berkenan atas kamu. Bila topan keras melanda hidup. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan beri hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari
Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga, kami mengucap syukur karena begitu besar cintamu kepada kami. Engkau sementara menuntun kami di dalam peribadatan di saat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Di saat ini kami telah mendengar kabar baik lewat kebenaran firman. Terima kasih semuanya itu Tuhan. Bahkan juga Engkau memberkati hamba firman di saat ini, Ibu Pendeta Sarce Masinambo Panigirot, memberkati akan tugas-tugas kerja dia, bahkan tugas pelayanan yang menjadi tanggung jawab dia Tuhan. Bahkan Engkau memberkati keluarga, suami, anak-anak serta cucu-cucu yang ada. Terima kasih banyak Tuhan, dan kesempatan saat ini kami telah memberikan persembahan, memberikan di tengah-tengah masa kesulitan kami, tapi kami memberikan dengan sukarela, sukacita hati kami Tuhan. Memberkati itu semua Tuhan, persembahan yang telah kami berikan, sehingga boleh berguna, bermanfaat bagi pelayanan Jemaat Bukit Zaitun, aras wilayah bahkan aras sinode. Bahkan Engkau memberkati kami semua yang telah memberikannya, mengambilkan berkat-berkat dalam kehidupan kami, lewat tugas-tugas kerja kami, talenta-talenta yang Engkau percayakan kepada kami, sehingga ada damai, sejahtera, sukacita yang berasal daripadamu. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pokok-pokok doa Minggu 21 Juni 2020, hari ulang tahun tanggal 15 Juni sampai 21 Juni 2020. Ibu Hendrika Kogaam, Saudari Paulina Kawatu, Ibu Sumiati Ketiandago, Saudara Jendri Jimmy Masudara, Saudara Harli Pusung, Bapak Heri Lobo, Adik Riddle Jonathan, Ibu Girce Rembet, Bapak Jack Elungan, Bapak Joni Tambingon, Saudari Putri Tania Manopo, Bapak Adolf Gustaf Kairupan, Syamas Jenny Wayong. Syukur HUT ke-17, Saudara Juan Sega. Syukur HUT ke-87, Ibu Jenny Mamahit. Syukur HUT ke-76, Ibu Yeice Tendean. Syukur HUT ke-32, Saudara Mario Ponto. Syukur keluarga Waleleng Pauran. Syukur HUT ke-71, Ibu Hendrika Mautang Kogaam. Syukur HUT ke-30, Bapak Yafes Dusun. Syukur keluarga Suot Maras. Syukur Ibu Janda Tampi Wenas. Syukur keluarga Kudubun Menang. Syukur Saudari Tirsa Kudubun. Syukur HUT ke-11, Adik Jonathan Kalaudi. Syukur HUT ke-10, Adik Riddle Gabriel Jonathan. Syukur keluarga Jonathan Lamensina setahun meninggalnya Bapak Immanuel Jonathan. Syukur Ibu Nadia Pantau. Syukur HUT ke-63, Bapak Jack Tumbenusa Elungan. Syukur keluarga Turang Rumondor. Syukur pernikahan ke-37 keluarga Malonda Pondaak. Syukur HUT ke-51, Bapak Joni Tambingon. Syukur HUT ke-40, Bapak Rudi Sega. Perpuluhan, keluarga Ronsul Budiman, keluarga Pongorosok, keluarga Nayoan Yohanis. KPK dan KPG, keluarga Kaunang Pandelaki, keluarga Tambone Pinatik, keluarga Rompis Legi, keluarga Elias Tampi, keluarga Tiko Alu Sumono, keluarga Sumolang Rampen, keluarga Pongorosok, keluarga Walangitan Matantu. Demikian pokok-pokok doa. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu
Ya Tuhan Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang mengasihi dan menyayangi kami, yang telah rela berkorban melalui Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur Engkau memberi kemampuan kami ada dan hidup lagi. Di tengah-tengah pandemik ini kami diberi kekuatan kemampuan menjalaninya. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan lagi di pagi hari ini ya Tuhan. Kami bermohon Engkaulah yang akan memberi kami kekuatan untuk terus kami dapat berdiri teguh dan tidak goyah menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang hadir di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk selalu hidup damai. Jauhkan kami dari segala perseteruan, perpecahan, tapi biarlah kekuatan kasih Allah lewat kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu bekerja dan mempersatukan kehidupan kami, dan kami diberi selalu kemampuan, kekuatan, kegembiraan dan sukacita di tengah situasi sekarang ini. Dan biarlah kami umat-Mu dimampukan untuk selalu menciptakan kedamaian di tengah kesukaran hidup. Engkau memberkati kiranya upaya-upaya pemerintah dan gereja dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 ini yang melanda dunia. Engkau jugalah yang akan memampukan para medis, para dokter, para perawat yang merawat para pasien COVID, diberikan kekuatan, kesehatan dan sukacita. Dan Tuhan jamah dan pulihkan dan sembuhkanlah mereka semua sehingga mereka dikuatkan. Dan bagi kami pun juga Tuhan kiranya mampukan kami untuk tidak khawatir menghadapi apapun, tetapi roh penuh syukur Tuhan selalu hadirkan di dalam kehidupan kami. Dan kami selalu berpikir positif menghadapi realitas sambil punya keyakinan kekuatan Allah dahsyat hebat yang berkarya dan bekerja melalui kehidupan dan penghidupan kami ini Tuhan di dalam perjalanan hidup. Dan biarlah kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan mampu memberitakan kebenaran Injil. Maka terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami juga mau bersyukur bersama jemaat-Mu yang Tuhan tambahkan usia sepanjang minggu ini. Mereka bersukacita, mereka telah memberi persembahan, dan semua jemaat juga yang Tuhan gerakkan untuk mengambil bagian dalam pelayanan lewat persembahan-persembahan syukur yang mereka berikan. Mari Tuhan kuduskan, sucikan dan berkati di dalam nama Yesus, sehingga juga yang berulang tahun diberi sehat, kuat, umur panjang dan sukacita, ulang tahun pribadi keluarga, bersama juga dengan jemaat-Mu yang sudah menyatakan syukur mereka. Tuhan juga memberkati, menguduskan di dalam nama Yesus. Biar kesehatan, kekuatan Tuhan beri. Tuhan memberkati pemerintah Sulawesi Utara, Bapak Gubernur Oldono Kambe dan Stephen Kando, bersama juga para bupati, wali kota dan wakil mereka, dan secara khusus di kota Manado, Bapak Wali Kota Fakil Mentut dan Bapak Bastian Mor. Tuhan juga berkati, mampukan mereka sekati sepikir dalam bekerja ya Tuhan, sehingga kebersamaan menghadapi situasi ini kami pun dapat menghadapi bersama masyarakat, dan Tuhanlah yang dimuliakan. Tuhan, tolonglah Sulawesi Utara, khususnya Manado yang menjadi epicentrum penyebaran COVID. Tolong Tuhan, Engkau juga yang akan memampukan kami masyarakat untuk bersama dalam menghadapi pencegahan. Terlebih kami telah dibawa lagi hidup di dalam new normal. Mau tidak mau, yang dulunya kami harus tetap tinggal di rumah saja, tapi sekarang kami sudah beraktivitas, tapi konsekuensi virus masih sudah menghadang. Oleh karena itu kiranya kami dengan hikmat-Mu yang lewat pemerintah mampu kami terapkan
kami tidak pandang enteng, kami tidak acuh tak acuh, tapi dalam kebersamaan ini sebagai warga negara, sebagai umat Tuhan, kami melakukan itu dengan baik, maka terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati semua jemaat Bukit Zaitun kolom 1 sampai dengan kolom 13. Diberi sehat kuat, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus. Buka tingkap langitmu Tuhan. Curahkan berkat di setiap rumah tangga demi rumah tangga di dalam nama Yesus. Dan curahkan roh kedamaian, jauhkan dari roh-roh pertengkaran. Roh-roh pertengkaran, roh-roh iri hati, dengki yang mengganggu ketentraman jemaat Tuhan ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan kirim roh damai sejahtera, sukacita, kegembiraan mengisi hidup kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Penatua dan Samas, Kolom dan Bipra, pendeta, kostor, pegawai, komisi-komisi kerja dalam tugas tanggung jawab PK Bipra, tim doa diberkati, disehatkan, dikuatkan, dimampukan kami untuk bersama dalam menghadapi tantangan-tantangan ini dalam pelayanan. Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-hambamu yang sudah Engkau pakai dalam pelayanan di pagi ini, baik tim multimedia jemaat yang saat ini sudah melayani Engkau Tuhan dengan menggunakan alat-alat teknologi sehingga pemberitaan Injil disampaikan, ibadah-ibadah dituntun melalui berkat-berkat-Mu ini. Berkati mereka, tambahkan hikmat, diberi sehat kuat, baik yang masih pemuda, pemudi. Tuhan berkati rencana mereka, studi mereka, cita-cita mereka, pekerjaan mereka, dan juga yang sudah berkeluarga. Berkati suami, istri, anak-anak, dan diberi sehat dan kuat bagi mereka di dalam nama Yesus. Kegembiraan, sukacita sorgawi meliputi mereka, karena Engkau tahu bahwa mereka masih menggunakan alat-alat mereka untuk digunakan untuk memuliakan Tuhan. Maka kembalikan berkat berlimpah atas mereka. Berkati juga ya Tuhan prokantor, pelayan khusus yang sudah bertugas pada pagi hari ini, baik Samas, Stanley Nayoan, Penatua Andes Kudubun, Penatua Debi Motang, prokantor Ibu Ice Tonggan Bumbuak. Tuhan berkati kostor dan juga pembantu kostor yang sudah bertugas, diberkati, diberi sehat dan kuat dan kegembiraan, dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, lawatlah yang ada dalam pergumulan sakit, di rumah sakit, dijamah, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Jamalah juga yang mengalami infeksi COVID, disembuhkan dalam nama Yesus. Biar kiranya Tuhan penyebaran itu mampu dihancurkan oleh kuasa Tuhan melalui juga kehidupan kami yang taat pada protokol COVID-19. Terima kasih Tuhan, beri hati yang gembira, sukacita bagi kami semua. Para janda, yatim piatu, orang miskin terlantar, Tuhan berkati. Tuhan juga yang akan ada dan bersama dengan pemerintah bangsa negara kami ini di dalam nama Yesus, memberkati mereka, memberkati seluruh masyarakat. Biar ada kedamaian dan sukacita melingkupi kami semua. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Inilah doa kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari penjahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan menyanyi Iringlah Tuhan dalam terang. Iringlah Tuhan dalam terang.
keluar dari gelap dan ingat apa wajibmu dan turutlah tetap berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus di dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan duduk, demikianlah ibadah. Tuhan memberkati. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan, ibadah kita di pagi hari ini boleh berjalan dengan segala baik. Tentunya mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Ngim Bukit Saitun, bahkan kita semua yang hadir di saat ini mengucapkan banyak terima kasih kepada kadim kita di saat ini, Ibu Pendeta Sarce Masinambo Pandigirot STH, yang telah menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam setiap tugas-tugas kepelayanan, bahkan dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta, bahkan yang telah bertugas di ibadah di saat ini, pelayan khusus kolom 3, kolom 11, kantoria, postor, bahkan rekan-rekan tim multimedia yang telah dengan penuh sukacita memfasilitasi akan ibadah live streaming di saat ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Sebagai warta jemaat, diingatkan bahwa perjamuan kudus HUT ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim dilaksanakan pada Minggu 28 Juni 2020. Pelayan khusus yang bertugas kolom 1, 2, 5, 7, 8, 12, Penatua WKI, Penatua Pemuda, Penatua Remaja pada jam 6.00 dan kolom 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, Penatua PKB, Penatua ASM pada jam 9.00. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.
ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus